penyampaian laporan Ketua Panitia Peringatan yang dirangkai dengan seminar kesehatan. Dalam hal ini untuk penyampaian laporan panitia akan disampaikan oleh Bapak Haji B. Ali Mustafa SAG MHI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kita silaturahim bertemu dalam rangka yaitu memperingati tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah 1448. Jadi tahun Hijriah di Islam itu kita sudah menginjak tahun 1448 Hijriah. Dan dalam rangka kegiatan ini kita menyelenggarakan yaitu seminar, yaitu yang berjudul The Silent Cycle, yaitu harmoni hormonal dan kesejahteraan psikologis wanita. Judul yang kita ambil pada kesempatan ini adalah sangat strategis sekali. Di saat-saat ini ibu-ibu semua menjerit karena yaitu krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Kalau dulu ke pasar itu ibu-ibu menyambut dengan muka yang gembira karena dengan duit yang dibawa itu dapat sekian kresek hasil. Tapi sekarang setelah dibelanjakan kreseknya nggak perlu. Apa ya? Ibu-ibu bukan hanya di rumah itu bisa harmonis dan sebagainya, maka yang ada satu sama lain saling gini. Kenapa kita kok nggak bisa beli itu dan ini dan sebagainya? Ya karena kondisi kita penghasilan tidak menaik, tapi tatkala kita belanjakan tidak mencukupi. Maka pada kesempatan ini dari permasalahan-permasalahan yang ada di kaum emak-emak, maka kita memilih judul ini. Kenapa? Untuk yaitu kegiatan ibu-ibu setelah ini, maka pikiran mindset daripada ibu-ibu itu akan semakin ceria, akan semakin bahagia, sejahtera. Nah, permasalahan-permasalahan itu tidak dijadikan beban yang tinggi, tapi dibuat santai. Sehingga apa? Maka sebagaimana judul yang diberikan oleh Kesbangpol, maka kita akan merasuk kerukunan baik itu intern antar umat beragama akan bisa kita wujudkan. Izinkan saya mewakili Ibu Bupati selaku Ketua TPPKK karena ada kegiatan lain. Jadi saya selaku Sekretaris TPPKK Kabupaten Buleleng akan membacakan sambutan dari Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan seminar kesehatan dengan tema The Silent Cycle, harmoni hormonal dan kesejahteraan psikologis wanita dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Atas nama pemerintah Kabupaten Buleleng dan mewakili Ibu Bupati Buleleng selaku Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini.
Seminar ini akan menjadi wadah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik, keseimbangan hormonal, kesehatan mental di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, kesehatan perempuan adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Seringkali berbagai perubahan hormonal yang dialami perempuan pada masa remaja, dewasa, maupun menjelang usia lanjut terjadi tanpa disadari, namun akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi fisik, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap siklus dan kesehatan reproduksi menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Tema The Silent Cycle mengingatkan kita bahwa banyak proses yang terjadi dalam tubuh perempuan berlangsung secara alami dan seringkali tidak terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, edukasi, dukungan sosial, akses terhadap informasi kesehatan yang benar menjadi kunci untuk mewujudkan kesehatan yang menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Momentum Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi saat yang tepat untuk kita merefleksikan dan memperbaharui diri. Tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan diri. Semoga semangat hijrah dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun pola hidup yang sehat, seimbang, dan produktif. Saya berharap melalui seminar ini, para peserta dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih komprehensif dari para narasumber yang kompeten sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dibagikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai kaum perempuan. Kalau tidak ada kaum perempuan di dunia ini kan tidak menjadi seperti sekarang. Saya mempunyai pengalaman pribadi tentang kesehatan. Mungkin ada Mbak Sari dari Prodia atau yang mewakili. Tahun 2006 saya salah satu penyintas kanker. Di usia saya 36 tahun, saya divonis kanker serviks ganas stadium 1B. Secara kesehatan itu dari genetik keluarga saya dominan memang gennya adalah kanker. Jadi saya salah satu yang menurunkan penyakit itu. Apa yang terjadi saat saya divonis penyakit kanker, dan itu ketahuannya pun karena pap smear. Ibu-ibu paham tentang pap smear? Jadi saya anjurkan kepada kaum perempuan yang sudah berhubungan badan, tidak menunggu usia di atas 30, harus melakukan pap smear secara rutin minimal setahun sekali. Saya di Denpasar, balik dari Denpasar tahun 2006 saya divonis kanker serviks ganas stadium 1B, dan saya mengabaikan tidak pap smear selama 4 tahun. Kejadiannya saya sedang hamil anak ketiga dari USG, tidak berkembang janinnya, tidak ada jenyutnya, yang satu lepas di luar kandungan, yang satu masih di dalam. Dari hasil pap smear lah ketahuan kalau saya divonis kanker serviks stadium 1B oleh Dr. Putri Sedana yang kebetulan adalah teman kakak kelas saya sendiri. Berpikir 2 hari atas support
yang luar biasa dari Bapak Wakil Bupati selaku suami dan keluarga mengizinkan saya untuk dalam waktu 2 hari untuk mengambil tindakan operasi angkat rahim seluruhnya sampai ke indung telur. Karena secara logika, karena saya dulu di SMA juga belajar biologi, saya berpikirnya pasti ke medis. Kalau di satu tempat di dalam tubuh kita ada penyakit, kenapa harus dibiarkan? Jadi harus diambil dan dihilangkan semua, supaya tidak menjalar sampai ke tempat yang lain. Syukur, alhamdulillah, sampai saat ini saya diberikan umur panjang. Setelah operasi itu saya tidak ada tindakan kemo atau radioterapi karena stadiumnya masih awal. Kalau stadiumnya sudah lanjut, baru akan muncul keluhannya. Kalau awal seperti saya tidak akan muncul keluhannya, cuman saya makannya banyak tapi badannya tambah kurus. Saya pikir diet Bu, ternyata digerogoti sama kanker. Dan vonis dokter juga menyampaikan karena saya dioperasi di sanalah. Dokter yang mengambil saya, Dokter Mayur sampai sekarang masih hidup, yang menyampaikan kalau ibu bisa lewat 15 tahun dari mulai diangkat rahim, pasti ibu akan umur panjang. Jadi sudah 20 tahun ya, sudah terlewati. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup bersama keluarga saya, supaya ketemu dengan anak cucu saya, supaya kita bisa ketemu dengan ibu-ibu di sini, dengan bapak-bapak, dan bisa berbagi tentang kehidupan, terutama tentang kesehatan. Jadi untuk kaum perempuan, tolong dijaga kesehatan diri, karena perempuan adalah tonggak di keluarga. Betul ya Ibu, saya sampai hari ini terus berpikir, perempuan itu di mana dapat tenaga ya? Hanya tidur aja beliau istirahat. Izin Pak Haji, kalau mengamini ucapan saya, betul ya Pak ya? Ibu dari menikah, meninggalkan keluarga, hamil, melahirkan, merawat anak, merawat suami dan keluarga, mencari nafkah. Betul ya? Kalau orang Bali ada memberaya, di Muslim juga pasti ada. Betul ya, silaturahmi jalan terus. Tetapi kalau ibu pikirkan, dari mana para perempuan itu mendapatkan tenaganya? Tidak pernah mengenal kata lelah. Istirahatnya cuma tidur. Betul ya? Kita tidak ingin melebihi kuasanya dari pihak laki-laki, tidak ingin melangkahi perannya lelaki, tetapi kita selalu berdampingan. Kalau tidak berdampingan, pasti akan tidak seimbang. Dan satu pesan saya, sehebat apapun perempuan itu, mau jadi Perdana Menteri, mau jadi Presiden, mau jadi dokter, kembali ke keluarga, ke rumah adalah sebagai istri dan sebagai pasangan hidup di rumah tangga. Jujur, itu adalah kodrat wanita. Kalau sudah melangkahi kepala keluarga, hati-hati. Oke, itu aja pesan dari saya. Itu pengalaman pribadi. Mohon nanti para narasumber, ibu-ibu narasumber yang cantik, memang perlu sekali kegiatan ini dilakukan. Setiap ada kegiatan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti masalah kesehatan. Tidak hanya untuk perempuan, para bapak-bapak, para lelaki juga harus Bapak. Betul, karena para lelaki juga, maaf, kalau para lelaki biasanya prostat ya, kalau dari Prodia, prostat, kemudian asam urat, nah itu jantung terutama, nah itu perlu nanti diatur aja waktunya, digilir, nanti narasumbernya diganti juga, sangat bagus. Dan Pemkab Buleleng pasti akan mendukung setiap kegiatan yang sangat berguna bagi kerukunan umat beragama,
kita acungi jempol Bu Leleng itu paling bagus untuk menjaga kerukunan umat beragamanya. Itu aja dari saya dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, selamat dan sukses. Semoga acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang tutup, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih. 3